Jemaat yang diberkati Tuhan, Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 16 Februari 2025, pukul 9.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khususnya bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 9 Februari 2025 pukul 9.00 WIB sebesar Rp11.334.000. Syukur sebesar Rp1.220.000. Persepuluhan sebesar Rp2.012.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.225.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 9 Februari pukul 18.00 WIB sebesar Rp9.768.000. Syukur sebesar Rp1.304.000. Persepuluhan sebesar Rp800.000. Sarana fisik sebesar Rp511.000 dan sada sebesar Rp345.000. Yang melayani ibadah saat ini, Pendeta A. Ohman dengan menggunakan tata ibadah minggu ketiga. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bet-El. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 62 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Robi Manurung. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 21 ayat 1 dan 5. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 165. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 16 Februari 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Ibu dan Bapak, saudara-saudari serta anak-anak sekalian, baik yang mengikuti kebaktian di tempat ini, begitupun juga yang mengikutinya secara daring dan melalui saluran RRI Ambon. Selamat pagi, salam jumpa untuk kita sekalian, Shalom. Marilah kita mengarahkan kehidupan kita kepada Allah, lalu kita beribadahkan Dia. Kita tabiskan kebaktian ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan secara berbalas-balasan dengan mengadaptasi Mazmur 100 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita puji Tuhan bersama dengan mengkidungkan PGJ nomor 242 bait pertama dan kedua. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita.
Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Memuliakan Engkau, karena besar kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Oh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu saat ini, kita sama-sama akan membaca dan mendengarkan firman Allah yang oleh Lembaga Pembinaan Jemaat terambil dari Mazmur 62, bait 1 hingga baitnya yang ke-13. Mengawalinya, mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami mohon, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku, anak-anak sekalian, sekali lagi selamat pagi, Shalom. Dewasa ini kita dihadapkan dengan keadaan dunia yang semakin sulit dengan berbagai tantangan dan permasalahannya. Tekanan ekonomi akibat dari kenaikan harga barang untuk kebutuhan hidup terus terjadi. Sementara kita juga dihadapkan dengan kondisi pendapatan yang kecil. Kompetisi yang semakin ketat untuk memperoleh pekerjaan. Sehingga mungkin ada di antara kita yang sudah mencoba
dalam proses seleksi ASN dan P3K, atau bahkan kita yang sudah berjuang berkali-kali untuk menjadi anggota TNI dan Polri dan yang lainnya, namun kita belum berhasil juga. Sebagai mahasiswa misalnya, kita berada dalam kondisi ketidakmampuan untuk menyelesaikan studi kita karena kita terkendala dengan biaya, dengan kondisi ekonomi kita yang terbatas. Kita yang juga masih berjuang untuk membangun usaha kecil dan menengah, tapi kelihatannya seluruh upaya kita itu stagnan. Bahkan kita mengalami kemunduran dari sisi pendapatan. Begitupun kita yang masih memperjuangkan keadilan untuk hak-hak kita. Misalnya ketika tanah kita diserobot, namun seakan-akan perjuangan kita untuk itu kelihatannya tidak membuahkan hasil apa-apa. Karena kita berhadapan dengan kekuasaan yang lebih besar. Dan kita juga tidak bisa berbuat banyak karena ada hal yang harus kita selesaikan dalam kaitan dengan kebutuhan-kebutuhan bagi pengurusan hal tersebut. Mungkin juga saat ini kita sementara memperjuangkan kebenaran bagi kepentingan banyak orang, tetapi justru kita merasa bahwa upaya-upaya kita laksana sebuah usaha menjaring angin. Bahkan mungkin saja oleh karena perjuangan itu kita difitnah dan menjadi korban manipulatif. Di tengah situasi-situasi tersebut, Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku, sebagai manusia yang terbatas, saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang kehilangan semangat dan harapan hidup. Sehingga untuk menghadapinya, kita merasa seakan-akan jalan kita sudah buntu. Ataupun kalau kita harus melaluinya, kita dipaksa untuk memilih jalan-jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bahkan juga di dalam kondisi-kondisi tersebut tidak jarang kita terjebak dalam sebuah kesimpulan, sepertinya Tuhan mengabaikan doa-doa kita. Sepertinya Tuhan menutup mata dari realitas pergumulan dan perjuangan yang sementara kita lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah benar Tuhan tidak peduli dengan kita? Apakah Tuhan telah gagal dalam rencananya atas kehidupan kita? Lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi setiap tantangan dan masalah di tengah kehidupan ini? Dalam identitas kita sebagai orang-orang percaya. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini tema yang diusung oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM untuk memandu perjalanan hidup dan pelayanan kita adalah bertumbuh dalam pengharapan. Tema ini akan kita refleksikan dalam perspektif kitab Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 yang tadi sudah kita baca dan kita dengarkan bersama. Apa saja sesungguhnya pesan firman Allah yang hendak disampaikan kepada kita semua melalui teks ini? Ibu bapak dan saudara-saudara, mari kita gali pesan-pesan ini secara bersama. Pertama, ibu dan bapak, saudara-saudaraku, pada bagian awal teks ini kita menemukan sebuah proklamasi iman bahwa hanya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan maka disitulah ada ketenangan. Proklamasi ini secara alegoris ditampilkan melalui gambaran Tuhan sebagai gunung batu dan kota benteng. Dalam konteks Israel, Bapak dan Ibu, gunung batu dan kota benteng itu adalah tempat perlindungan dari badai dan juga ancaman para musuh. Sementara gunung batu juga sekaligus menjadi tempat di mana Allah berdiam diri. Tetapi tidak saja sampai di situ.
Gunung batu juga menjadi tempat di mana rerumputan hijau itu disediakan. Itu berarti ibu dan bapak, saudara-saudaraku, Tuhan tidak saja memberikan proteksi atas ancaman kehidupan, tetapi Dia juga adalah garansi yang mampu menjamin kehidupan saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan ini dengan berbagai tantangan dan persoalannya. Proklamasi pemazmur melalui ungkapan hanya dekat Allah saja aku tenang dalam teks ini sesungguhnya memberikan sebuah pesan penting yang menuntun kita kepada sebuah pertanyaan reflektif. Apakah Tuhan telah menjadi satu-satunya gunung batu dan kota benteng hidup kita? Ataukah justru kita sementara mengandalkan sesuatu yang lain yang kita anggap sebagai jaminan kehidupan kita? Mengapa saya katakan demikian? Hari-hari ini kita menyaksikan dalam kenyataan kehidupan bahwa kekuasaan, materialisme atau kecenderungan menjadikan materi sebagai segala-galanya, kecerdasan, kemampuan manipulatif dipandang sebagai sesuatu yang mampu menjamin kehidupan manusia. Sehingga sadar atau tidak, semua itu membuat kita semakin menjauh dari Allah. Dan itu sesuatu yang kontradiktif dengan apa yang menjadi proklamasi iman daripada seorang pemazmur dalam mazmur kita kali ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, hanya dekat Allah saja tentu dimaknai bukan soal kedekatan secara fisik, melainkan sebuah keintiman batin kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dan kehendaknya. Sehingga pesan ini menjadi sangat penting untuk kita garis bawahi, bahwa di tengah kehidupan ini kita dapat menyaksikan ada berapa banyak di antara kita yang hidupnya nampak sejahtera, bergelimang harta, memiliki jabatan yang mentereng, tetapi kehilangan ketenangan hidup. Pertanyaan ini tentu tidak bermaksud bahwa kekayaan jabatan sebagai sesuatu yang tidak boleh kita miliki, tidak. Melainkan hendak menuntun kita untuk bertanya, apakah semua itu benar-benar diperoleh di dalam kedekatan kita dengan Tuhan? Bapak, Ibu dan Saudara, fakta ini berkorelasi dengan ayat selanjutnya dalam teks kita. Bagaimana di dalam teks ini kita menemukan ada praktik rekayasa, ada praktik manipulasi, ada praktik pemerasan dan perampasan terhadap hak milik orang lain. Jadi ada pola untuk mendapatkan segala sesuatu dengan cara-cara yang tidak menunjukkan kualitas hidup seseorang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Bapak dan Ibu, pada ayat yang ke-11 diungkapkan tentang larangan kepada hati kita melekat pada harta yang bertambah. Karena dari teks ini digambarkan ternyata semua itu diperoleh dengan cara-cara yang licik, cara-cara yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Ketika kita melakukan hal itu, sesungguhnya disitulah kita telah berada dalam keadaan yang jauh daripada Allah. Sekali lagi saya ingin garis bawahi, kekayaan bukanlah sesuatu yang salah, melainkan jangan pernah melekatkan pengharapan kita kepada harta, apalagi itu semua diperoleh dengan cara-cara yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Melainkan berharaplah kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Sehingga sebagai orang percaya, dalam pengharapan itu kita tidak akan pernah khawatir saat berada di tengah-tengah berbagai kesulitan dan tantangan kehidupan. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan dan jaminan kehidupan yang sejati. Hanya dekat Allah saja bukan hanya sebatas sebuah proklamasi iman, tetapi juga sebuah komitmen di tengah kerapuhan kita sebagai manusia untuk selalu mencari Dia di dalam
kehendaknya. Sebab hanya di dalam Tuhan saudara dan saya akan memperoleh apa yang disebut sebagai ketenangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur dalam teks kita di hari ini. Ibu bapak, itu poin yang pertama, pesan pertama yang hendak disampaikan kepada kita sekalian di tengah-tengah kebaktian ini. Selanjutnya kita akan menemukan pesan yang kedua dan kita akan mengacu pada ayat yang ke-9. Percaya setiap waktu dan curahkan isi hati kepada Tuhan. Pada bagian ini ibu dan bapak, saudara-saudaraku, pemazmur hendak mengingatkan kita agar memiliki iman yang konsisten kepada Tuhan di setiap waktu dan di segala situasi. Dan kita juga diajak untuk mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Dinamika kehidupan selalu memberikan kepada kita pilihan. Kemanakah kita harus mencari ketenangan itu? Dan karena itu pertanyaan yang hendak diajukan kepada kita adalah, apakah selama ini kita tetap setia dalam komitmen kita untuk menyatakan iman kepada Tuhan di dalam segala keadaan? Dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita ataupun dalam keadaan-keadaan kita sementara terhimpit oleh beban-beban kehidupan. Ataukah justru keadaan-keadaan yang kita hadapi membuat kita berbalik arah, kita kehilangan iman kita kepada Tuhan, dan kita berada dalam kekecewaan ketika doa-doa kita yang kita bawa kepada Tuhan seakan-akan tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhan itu selalu mendengar dan menjawab doa-doa kita, meskipun jawabannya adalah tidak. Saya ingin kita membangun pemahaman kita, cara berteologi kita, memaknai tentang kehendak Allah. Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita meskipun jawabannya adalah tidak. Jawaban Tuhan yang tidak sesuai dengan permintaan kita tidaklah berarti sebuah kegagalan rencana Allah atas kehidupan kita. Sebab di dalam jawaban tidak sekalipun Tuhan punya rencana yang lebih besar dari apa yang kita minta. Sehingga kepada saudara-saudaraku yang mungkin tidak lolos CPNS dan P3K, kalau kita sudah berjuang untuk menjadi anggota TNI dan Polri ataupun juga dengan cita-cita kita yang lain, kalau usaha kita belum berkembang pesat, kalau perjuangan kita untuk keadilan dan kebenaran belum mendapatkan titik terang, jangan kecewa. Tetaplah percaya dan curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan, sebab Dia mendengarkan doa-doa kita, bahkan ketika doa-doa itu belum sempat kita ungkapkan lewat kata-kata kita. Saudara-saudaraku, mendefinisikan percaya dalam teks ini bukanlah sebuah tindakan iman yang pasif, melainkan iman yang dibangun di dalam perjuangan dengan kesungguhan serta kebergantungan kita kepada kekuatan, tetapi juga kepada cinta kasih Tuhan. Itu menjadi pesan kedua yang disampaikan kepada kita di saat ini. Bapak dan Ibu, pesan yang ketiga, dekatkan diri kepada Allah dan bukan yang lain, termasuk dengan kekuasaan manusia. Ayat yang ke-10 mengajarkan kepada kita bahwa manusia tidak memiliki kekuatan atau nilai yang sejati jika mengandalkan diri sendiri atau kekuatan lain di luar Tuhan. Baik orang yang hina maupun orang yang mulia, tanpa Allah sama-sama tidak berarti. Mereka seperti angin yang berlalu atau timbangan yang tidak berbobot.
Dan ini adalah panggilan bagi orang percaya untuk tidak menaruh harapan pada manusia atau kekayaan duniawi, kekuatan dan keselamatan di luar Tuhan. Kualitas hidup orang percaya tidak diukur berdasarkan status sosialnya. Seberapa banyak harta bendanya, seberapa tinggi tingkat intelektualitasnya, tetapi kepada seberapa dalam dia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan berupaya di tengah keterbatasannya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Orang percaya mesti mempertaruhkan hidup sepenuhnya kepada Allah karena hanya Dialah yang memiliki kekuatan sejati. Melalui bagian ini kita diingatkan untuk tidak tertipu oleh penampilan dunia yang tampak kuat dan berpengaruh. Karena tanpa Allah semua itu tidak lebih dari angin yang berlalu. Jangan merasa hidup kita terjamin karena kedekatan relasi kekuasaan ataupun juga segala sesuatu yang kita miliki. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 7, dia mengingatkan itu kepada saudara dan saya. Saya akan baca untuk kita sekalian. Yeremia 17 ayat 5 sampai 7 berbunyi, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, itu jaminan Allah bagi kehidupan saudara dan saya yang ingin bergantung dan mengandalkan Tuhan secara total di dalam kehidupan ini. Tuhan adalah jaminan yang sejati atas kehidupan kita. Relasi-relasi kuasa, relasi-relasi antar manusia dapat tergerus pada waktunya. Tetapi relasi kita, keintiman kita dengan Tuhan adalah sebuah jaminan yang akan Tuhan penuhi. Dan Tuhan membuktikan itu dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Saya percaya sungguh Bapak Ibu dan saudara-saudari pasti juga pernah memiliki pengalaman itu. Bahwa di dalam keadaan-keadaan yang sulit sekalipun, saat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, di situ Tuhan selalu punya cara untuk membebaskan kita dan menyelesaikan setiap persoalan kehidupan yang kita hadapi. Bapak dan Ibu, pesan yang terakhir dapat kita temukan pada ayat yang ke-12 dan 13. Allah memiliki dua sifat utama yang sangat penting bagi iman orang percaya. Kuasanya yang mutlak dan kasihnya yang tidak berkesudahan. Keseimbangan antara kuasa dan kasih Allah mengajarkan bahwa Dia bukan hanya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu, tetapi juga Allah yang penuh kasih dan setia kepada umatnya. Ketika Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia, maka Ia adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai buatan tangan kasih-Nya. Sebagai umat percaya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita harus hidup dengan kesadaran bahwa Allah akan membalas setiap orang sesuai perbuatannya, sehingga kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan, termasuk di dalam tugas-tugas kepemimpinan kita. Dan semua hal yang sementara kita lakoni dalam hari-hari hidup ini. Saya membaca satu buku menarik dari Soekardi Rinakit. Bukunya ini diterbitkan oleh penerbit Kompas dengan judul Tuhan Tidak Tidur. Dia mengingatkan kita bahwa pemimpin yang baik adalah yang menyadari
bahwa kekuasaan yang dipegangnya adalah milik publik. Oleh karena itu kekuasaan tersebut harus menjadi alat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Para pemimpin itu senantiasa menjadi harapan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu kerjakanlah segala sesuatu dalam takut akan Tuhan, supaya apa yang kita lakukan dalam tugas-tugas kepemimpinan kita pada akhirnya itu membuahkan kebaikan, sebagai tanda juga bahwa kita menjadi orang-orang yang mengakui hanya dekat dengan Allah dan kehendak-Nya. Maka disitulah hidup kita diberkati dan kita menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, tema kita bertumbuh dalam pengharapan mengajarkan kepada kita untuk tetap teguh di dalam pengandalan akan Tuhan di tengah berbagai situasi, sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa dan Kasih. Bertumbuh dalam pengharapan membuat kita menjadi orang-orang percaya mau dibentuk oleh Tuhan. Kita tahu dalam setiap proses pertumbuhan ada proses yang harus dijalani. Orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan akan menjadi orang-orang yang senantiasa memahami bahwa di dalam pembentukan Tuhan itu kita sementara menjadi orang-orang yang dipakai untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Nya di tengah-tengah kehidupan ini. Semoga di dalam tuntunan Roh Kudus kita semua dapat memaknai dan mewujudkan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi pribadi, menjadi persekutuan yang mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak dan saudara-saudara jemaat, kita bersama-sama mengkidungkan PKJ nomor 140 bait 2 dan baitnya yang ketiga. Firman Tuhan
Bapak dan Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sebagai respons kita terhadap pemberitaan firman Tuhan, kita akan mengaku iman kita kepada Allah. Saya menjemput Bapak dan Ibu saudara-saudara berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pada keadaan Tuhan, naik ke surga bersama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, mendatangkan dari sana, menghakimi orang yang punya mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudara Robi Manurung. Disilakan untuk memuliakan Tuhan dengan firman pujiannya. Shalom. Lagu pujian saat yang ini dibawakan yaitu You Raise Me Up, dan ini merupakan salah satu pelayanan saya terakhir di kota Ambon, karena memang harus kembali ke kota asal dalam waktu dekat. Semoga pujian ini dapat memberkati kita semua. Then I am still and waiting in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on the stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. Raise me up
kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan memberkati untuk terus memuliakan dia di tengah-tengah kehidupan ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, terimalah persembahan yang kami bawa dari dalam kehidupan rumah tangga kami sebagai wujud ucapan syukur serta terima kasih kami dan tekad kami untuk saling melayani dan menopang seorang terhadap yang lain. Kuduskanlah kami atas persembahan kami. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara jemaat, anak-anak sekalian, kita akan tiba pada doa syafaat. Doa ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami, dan pada bagian doksologi kita akan melakukan Kidung Jemaat nomor 475. Mari Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, kita bersama-sama menyatu hati di dalam doa. Hanya kepadamu Tuhan Allah kehidupan, kami datang dan mengungkapkan puji-pujian dan syukur kami. Betapa kami merasakan bahwa kasih setiamu tidak berkesudahan atas kehidupan setiap kami. Dengan kasih-Mu, Engkau menyertai dan memberkati hari-hari hidup kami, dan membimbing kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam menjalani seluruh panggilan kehidupan di mana kami Tuhan utus. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami, ketika Tuhan berkenan menganugerahkan pertambahan setahun usia bagi kehidupan kami sebagai pribadi, tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga kami. Bahkan di dalam pemeliharaan-Mu nyata bahwa semua kami tetap ada sampai dengan saat ini. Itulah bukti kasih setia Tuhan atas kehidupan kami selaku umat-Mu sampai dengan saat dan detik ini. Kami ingin mengatakan juga kepada Tuhan bahwa ketika kami menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab kami, ketika kami sanggup melakukan semua itu, bukanlah kami hebat dan kami kuat, tetapi semata-mata hanya oleh karena kasih dan cinta Tuhanlah kami dapat melaksanakan seluruh tugas dan keterpanggilan kami di tempat-tempat kami bekerja, di tempat-tempat kami melayani, dan juga dalam tanggung jawab kami untuk membangun kehidupan keluarga, gereja, dan kehidupan bermasyarakat. Bapa di sorga, kami juga ingin mengatakan kepadamu, kami bersyukur tidak saja untuk hal-hal yang baik yang kami terima dalam sudut pandang manusia kami, tapi kami berterima kasih atas setiap persoalan yang membentuk kami, supaya kami semakin dewasa dan bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa dalam segala keadaan Engkau hadir dan menyatakan diri bahwa Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai buatan tangan kasih-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, kini kami hendak menyampaikan segala permohonan kami, namun sebelumnya kami minta kepada Tuhan, ampuni kami bila mana kami kedapatan melakukan berbagai hal yang mendukacitakan hati-Mu dan sesama kami. Baharuilah hidup kami dan layakkanlah kami di dalam pengampunan-Mu Tuhan, supaya syafaat yang kami naikkan tidak terhalang oleh kesalahan dan dosa yang kami perbuat kepada Tuhan. Kami berdoa pada kesempatan ini bagi kehidupan semua saudara-saudara kami yang menjadi bagian daripada persekutuan ini. Mereka yang sementara bergumul di tengah-tengah penderitaan sakit. Kami percaya kuasa Tuhan tidak hanya berlaku di masa lampau, tapi juga bagi kehidupan kami orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Biarlah dalam jamahan kasih-Mu itulah mereka dapat merasakan pertolongan Tuhan yang mendatangkan kesembuhan serta pemulihan yang sempurna bagi kehidupan mereka, saudara-saudara kami yang sementara bergumul dalam keadaan sakit ini. Kami juga berdoa bagi para janda, anak yatim, anak piatu,
anak yatim piatu, orang-orang asing yang hidup tanpa sanak saudara. Tuhan berkati mereka senantiasa dalam menjalani kehidupan ini, dan pakailah kami dengan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami supaya melalui kehadiran kami dan apa yang Tuhan karuniakan itu, kami dapat menjadi saluran berkat yang mendatangkan sukacita atas kehidupan mereka. Kini kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan pekerjaan kami Tuhan di usbu baru yang akan kami masuki. Tuhan, dengan seluruh peran yang Engkau percayakan kepada kami, baik sebagai ASN, sebagai karyawan swasta, kami yang bekerja di dunia wirausaha, kami yang terpanggil untuk melayani masyarakat di bidang pendidikan sebagai guru dan dosen, kami yang Tuhan utus untuk menyatakan kasih Tuhan dalam tugas-tugas pelayanan di bidang kesehatan sebagai dokter, bidan, dan perawat, kami yang Tuhan panggil sebagai anggota TNI dan Polri, kami yang Tuhan anugerahkan pekerjaan sebagai pengojek, petani, penarik becak, supir angkot, tukang parkir, supir online, kami sebagai orang-orang yang bertugas di dunia peradilan untuk menegakkan kebenaran, kami yang berjuang untuk kehidupan sebagai para penjual di pasar, kami berdoa memohon kepadamu ya Tuhan, bahwa sesungguhnya dalam setiap pekerjaan kami sadar sungguh di situ ada berkat Tuhan yang tersedia. Tapi kami ingin meresapi makna kehidupan ini melampaui semuanya itu. Bahwa di tengah pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, apapun bentuknya, biarlah kami mampu menjadi saluran berkat, mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan hidup bersama dengan tugas-tugas yang sementara Tuhan percayakan. Turutlah kami mendoakan para pensiunan dengan seluruh keberadaan hidup kami. Kami percaya di dalam Tuhan kecukupan itu akan menjadi bagian daripada kehidupan kami, sehingga di sanalah kami akan tetap bersyukur dan mengagungkan Tuhan, Allah yang mampu menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup ini. Peran dan tanggung jawab kami ya Bapa sebagai orang tua untuk melakukan tugas-tugas pembinaan bagi kehidupan anak-anak kami. Kami minta Tuhan Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerjakannya dengan penuh kesungguhan dan kesetiaan, sehingga anak-anak kami dapat bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Pertumbuhan, pendidikan, dan seluruh upaya daripada anak-anak kami yang sementara berjuang untuk mencari-cari pekerjaan, kami taruhkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan dengan keyakinan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kami yakin sungguh Tuhan telah menyediakan masa depan yang terindah bagi anak-anak kekasih kami. Karena itu Tuhan tuntun mereka supaya mereka tetap berjuang mengerjakan akan tanggung jawab mereka dengan kesungguhan, sebab Tuhan telah menyediakan segala sesuatu bagi hidup dan masa depan mereka. Kini kami berdoa bagi gereja Tuhan di dunia, gereja Tuhan di Indonesia, dan khususnya gereja Protestan Maluku. Kami berdoa, berkenanlah Tuhan memberkati para pelayan bersama umat Tuhan di seantero Maluku dan Maluku Utara dalam tugas-tugas untuk menanam dan menyiram. Hikmat Tuhan menyertai setiap kami sebagai MPH Sinode bersama dengan para staf, seluruh majelis pekerja klasis, para penatua dan diaken dalam kepemimpinan bersama dengan ketua-ketua majelis jemaat dan kehidupan bersama dengan seluruh umat Tuhan. Biarlah kami semua dapat bergandengan tangan untuk menjadikan seluruh pelayanan ini bermuara demi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Secara khusus kami doakan majelis pekerja klasis Kota Ambon dengan seluruh pergumulan mereka, tugas-tugas pendampingan dan seluruh pelayanan yang dibangun di tengah-tengah klasis ini, termasuk kami berdoa bagi agenda sidang jemaat di klasis Kota Ambon pada tanggal 16 Februari ini di Jemaat Silo. Kami doakan juga di Jemaat Shalom, Nasaret, Bukit Dua, dan Diakonos. Bahkan perencanaan kami untuk pelaksanaan persidangan klasis tanggal 23 Februari nanti, kami taruh semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Yakinlah kami bahwa segala sesuatu yang kami lakukan dengan pengandalan akan Tuhan akan membuahkan hasil yang baik, teristimewa, keputusan-keputusan daripada persidangan ini bagi keberlanjutan pelayanan
ke depan. Kami doakan pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan jajaran menterinya. Kami doakan pejabat gubernur, bahkan juga kesiapan untuk gubernur dan wakil gubernur yang baru, pejabat wali kota dan seluruh OPD Kota Ambon, para wakil rakyat, anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kota, para senator dalam tugas-tugas bersama untuk memperjuangkan kesejahteraan. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan agar mereka dapat melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kepemimpinan ini dengan kesetiaan dan takut akan Dikau. Agenda pelaksanaan Pesparawi yang akan dimulai juga tanggal 17 Februari besok, kami minta Tuhan Kau memberkati semuanya itu, supaya segala talenta dan potensi yang kami miliki, kami dapat mempersembahkan itu, mempersembahkan apa yang terbaik dari yang kami miliki untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa dan memohon, biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi, dapat kami resapi maknanya, dan kami wujudkan itu dalam kehidupan dan panggilan kami. Kami turut berdoa memohon Tuhan memberkati juga semua ungkapan syukur yang kami berikan kepada Tuhan di tengah-tengah kebaktian ini. Biarlah dalam pemberkatan Tuhan itulah apa yang telah dipersembahkan dapat menjadi persembahan yang berbau harum, dan semua orang yang mengelolanya dapat mengerjakan tugas-tugas pengelolaan ini dengan penuh takut akan Dikau. Kami doakan perdamaian dunia, dan bahkan juga bagi semua saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam dimanapun berada. Biarlah mereka tetap dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup ini. Mereka diberikan pertolongan oleh Tuhan untuk keluar dari setiap masalah-masalah yang berat ini, dan mereka menemukan kesukacitaan yang sejati di dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Kami berdoa juga bagi lembaga penyiaran RRI Ambon yang hari ini turut menyiarkan kebaktian yang kami lakukan pada kesempatan ini. Tuhan berkati lembaga penyiaran ini supaya melaluinya mereka dapat terus menjadi alat pemersatu bangsa, tetapi juga menjadi bagian yang memberitakan tentang kabar sukacita di dalam kehendak Allah, di dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Semua pihak yang telah melayani bersama dalam kebaktian ini, kami doakan Tuagama, majelis bertugas secara khusus, majelis bertugas dari Jemaat Betel, Tuhan turut memberkati mereka semua, tim multimedia, para pelayan musik, saudara terkasih kami yang telah mempersembahkan kidung pujiannya kepada Tuhan, saudara Robi Manurung. Tuhan memberkati semua hal yang telah kami persembahkan kepada Tuhan di tengah-tengah kebaktian ini. Lalu Tuhan, ini doa kami yang kami bawa kepadamu sebagai tanda syukur kami, sekaligus juga pergumulan kami. Kami bawa semuanya itu tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang kami imani sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami akan akhiri doa kami di saat ini dengan mengungkapkan doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid dan juga kepada kami dengan berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan mau kami ke dalam pencobaan, lepaslah kami kepada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Ibu Bapak dan Saudara-saudara jemaat berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menerima pengutusan dan janji penyertaan Allah. Kita kidungkan bersama PKJ nomor 285. Yeah.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu saudara, disilakan duduk untuk kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, atas nama pribadi, keluarga, sekaligus mewakili rekan-rekan pelayan, saya menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat masuki usbu yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Shalom. PKJ nomor 165, janji yang manis.